Selamat siang anak-anak semua, sehat? Siang, Pak. Sehat. Sehat, Pak. Oke, ini mata pelajaran yang ketiga ya buat kalian. Gimana nih? Siang-siang udah mata pelajaran ketiga juga masih semangat nggak? Atau ada yang capek atau gimana? Jujur Pak, capek soalnya kan sudah dari pagi terus belajar, terus Waduh, ditambah lagi ada mata pelajaran, belum lagi online Pak, belum waduh, lagi disuruh di rumah Pak, aduh capek banget. waduh, banyak banget ya masalahnya Juli ya. Emang tadi kalian kelasnya sebelum pelajaran Bapak, pelajaran apa? Oh, ngoding ya, kalau nggak salah ya? Iya Pak, Waduh, pantes aja nih Juli ngerasa kayak capek. Ya udah, hari ini kita ringan-ringan aja ya. Bapak juga nggak akan maksa kalian buat melakukan aktivitas yang merasa energi. Karena mata pelajaran Bapak juga bukan mata pelajaran olahraga ya. Jadi santai aja teman-teman. Bisa sambil nikmatin, sambil Bapak jelasin, oke? Jadi hari ini kita ngebahas yang santai aja, ngebahas yang ringan, mengenai pengenalan desain grafis. Ini adalah materi dasar mengenai desain grafis. Apa sih itu desain grafis, tujuannya, manfaatnya, aplikasi pengolahnya, dan jenis-jenis atau produk yang dihasilkan dari desain grafis. Oke, sebentar, nggak bisa di next. Oke, definisi desain grafis. Ada dua ahli atau dua orang yang membahas mengenai desain grafis. Yang pertama ada menurut Jessica Helvan, itu desain grafis merupakan kombinasi kompleks kata-kata dan gambar, angka-angka dan grafik, foto dan ilustrasi yang membutuhkan pemikiran khusus dari seorang individu yang bisa menggabungkan elemen ini sehingga sesuatu yang khusus, mengejutkan, atau sesuatu yang mudah diingat. Kalau menurut Suyanto, aplikasi dari keterampilan seni dan komunikasi untuk kebutuhan bisnis dan industri. Desain grafis adalah salah satu bentuk seni lukis terapan yang memberi kebebasan pada desainer untuk memilih, menciptakan, atau mengatur elemen rupa seperti ilustrasi, foto, tulisan, dan garis di atas suatu permukaan dengan tujuan untuk diproduksi dan dikomunikasikan sebagai sebuah pesan. Nah, jadi kalau misalnya kita melihat dua pernyataan ini, jadi definisi desain grafis itu untuk mengkomunikasikan atau eh, atau menyampaikan sebuah informasi melalui banyak banyak item atau banyak objek kayak ada gambar, angka, grafik, foto, ilustrasi, tulisan, dan sebagainya. Oke. Selanjutnya ada tujuan desain grafis. Dari pengertian yang ada dapat disimpulkan bahwa tujuan dari desain grafis adalah menyampaikan sebuah pesan kepada masyarakat dan menciptakan desain yang memaksa kehendak pengirim pesan atau bersifat menyenangkan yang akan menyempurnakan pesan yang akan disampaikan. Jadi kalau misalnya tujuan kita membuat desain grafis itu tentu ingin menyenangkan atau menambah kesan yang asalnya monoton menjadi lebih menarik gitu dari informasi apa yang ingin kita sampaikan kepada audiens. Oke, untuk manfaat desain grafis ada di sini Bapak udah ngerangkum ada 3. Itu dari siapa itu? Alif? Halo Alif? Halo, Pak. Alif lagi dengerin apa Alif? Iya, maaf Pak dengerin lagu soalnya pusing Pak. Aduh, udah mumet banget, udah siang Pak. Aduh.
Nanti dengerin musiknya dilanjut setelah pelajaran Bapak ya. Sekarang Bapak kan lagi menjelaskan terlebih dahulu. Takutnya nanti ketika ada pertanyaan, Alif malah jadi ketinggalan, oke? Oke, Pak. Maaf, Pak. Atau Alif pengen nyanyi di sini? Oh, on mic? Enggak, Pak. Enggak? Enggak, udah. Oke, berarti Enggak, Pak. dengerin Bapak dulu ya. Oke, siap, Oke, Pak. siap. Nanti kita dengerin lagu lah bareng-bareng setelah pelajarannya selesai ya. Iya, Pak, siap. Oke, sip. Oke, terima kasih Alif. Nah, jadi manfaat desain grafis itu yang telah Bapak rangkum ada 3. Yang pertama, mempermudah proses pemahaman informasi. Yang kedua, ada mempercantik publikasi informasi. Dan yang ketiga, ada meningkatkan minat baca pada sebuah informasi. Jadi, manfaat desain grafis ada beberapa ya tadi, kayak mempermudah proses pemahaman informasi, itu tuh jadi yang baca itu bakal mudah memahami informasi apabila kita menyampaikan informasi dengan bantuan desain grafis. Dan juga mempercantik publikasi informasi. Jadi kalau misalnya kita mempublikasikan sebuah informasi seperti poster misal di publik atau dipublish di Instagram misal. Nah, dengan desain grafis itu tuh akan mempercantik sehingga yang baca pun atau yang minat untuk membaca pun semakin banyak atau semakin menarik untuk membaca postingan tersebut. Itu berkaitan dengan yang ketiga, yaitu meningkatkan minat baca pada sebuah informasi. Jadi karena yang tadi ya, karena look-nya menarik, terus juga pemahaman informasinya mudah dipahami, sehingga minat baca terhadap suatu informasi itu dapat meningkat gitu dengan adanya desain grafis di suatu informasi. Oke, di sini ada kategori. Kategorinya ada cetak sama digital. Untuk cetak itu ada seperti kayak poster yang dicetak, flyer, terus brosur, banner, dan sebagainya. Pokoknya hal-hal yang dicetak itu masuknya desain grafis percetakan atau cetak. Nah, kalau untuk digitalnya ada poster digital, desain web, e-book, sertifikat. Jadi segala hal yang menggunakan digitalisasi. Nah, itu tuh masuknya ke dalam desain grafis digital. Lalu ada aplikasi pengolah vektor desain grafis. Nah, sebenarnya ada banyak, cuman yang Bapak rangkum ada 3, ada Adobe Illustrator, CorelDRAW, sama Canva. Kalau Adobe Illustrator sama CorelDRAW itu dia aplikasi di Windows. Nah, kalau misalnya Canva itu dia bisa website, tapi kalau misalnya di Android, kalau nggak salah ya, gue pernah nemu Canva di Android itu dia aplikasi gitu, jadi nggak usah kunjungan situs atau ke website. Nah, ini beberapa yang bisa teman-teman coba untuk membuat sebuah desain grafis. Nah, teman-teman bisa pakai ini. Kalau untuk saran, kalau misalnya teman-teman belum install aplikasi ini, Bapak boleh saran teman-teman boleh pakai Canva dulu buat nyoba-nyoba ngedesain grafis. Oke, kita ke quick quiz karena materinya sebenarnya udah disampaikan mengenai dasar ini. Jadi kita quick quiz dulu. Jadi nanti Bapak akan ngeluarin beberapa pertanyaan. Yang selanjutnya nanti teman-teman bakal jawab ya. Oke, yang pertama ada definisi desain grafis. Berikan tanggapanmu. Jadi ini Bapak bakal nanyanya sesuai pemahaman teman-teman ya. Kalau misalnya teman-teman hafal dan mengerti apa yang telah Bapak sampaikan tadi, teman-teman pasti bisa menjawabnya. Oke. Definisi desain grafis. Coba Bapak pengen ngecek dari Regina. Coba. Kalau pemahaman Regina, definisi desain grafis itu merupakan kombinasi antara kata-kata dan gambar, angka-angka dan grafik,
foto dan ilustrasi yang membutuhkan pemikiran khusus sehingga dapat menciptakan sesuatu yang mudah diingat dan juga menyempurnakan penyampaian suatu pesan. Kayak gitu, Pak. Oke, keren banget Regina. Iya benar ya. Jadi desain grafis itu emang penggabungan antara elemen-elemen seperti gambar, ilustrasi, tulisan, warna, dan sebagainya macamnya digabungkan menjadi satu kesatuan dengan tujuan untuk menyampaikan sebuah informasi. Bagus Regina, terima kasih. Selanjutnya, tujuan desain grafis. Bapak pengen tahu tanggapan dari Dea. Ada Dea? Oke, boleh Pak. Kalau menurut aku, tujuan desain grafis itu menyampaikan informasi secara menarik, jadi nggak bosen, tapi dibuat menyenangkan gitu Pak informasinya tuh. Oke, bagus, benar-benar. Jadi memang tujuan desain grafis itu untuk menyampaikan informasi yang dibuat sedemikian rupa agar pembaca merasa senang dan tidak membosankan. Betul sekali tadi Dea, ya. Bagus Dea, terima kasih Dea. Selanjutnya manfaat manfaat desain grafis. Bapak pengen tahu dari Alif nih, coba dari Alif manfaat desain grafis tadi Bapak nyantumin 3. Kalau misalnya dari Alif ada yang Alif ingat atau misalnya Alif bisa nambah lebih? Halo Alif. Kayaknya Alif terkendala jaringan, Pak. Oh, waduh. Alif terkendala jaringan ya? Oke deh, kalau begitu Bapak pengen coba ke Julieta. Ada Julieta? Ada Julieta? Pak. Masih semangat nggak Julieta? Tapi tadi ini Udah apa? semangat dong Pak. Coba kalau misalnya manfaat desain grafis yang Julieta tangkap. Setahu saya tuh yang pertama biar mempermudah informasi dari suatu bacaan kan harus ada gambar-gambarnya biar lebih jelas. Terus yang kedua mempercantik karena kalau misalnya teks doang juga kita bakal mumet baca membacanya, jadi perlu adanya desain grafis. Terus yang terakhir itu meningkatkan minat baca pada sebuah informasi, Pak. Oke, betul sekali ya. Dari Juli, ternyata Juli meskipun dia capek, dia tetap semangat buat memperhatikan. Keren sekali, benar ya tadi yang dikatakan oleh Juli tadi. Yang pertama tuh mempermudah untuk menyampaikan informasi agar mudah dipahami oleh audiens. Juga yang kedua ada mempercantik atau memperindah publikasi sebuah informasi. Terus yang terakhir ada tadi apa kata Juli itu meningkatkan minat baca ya. Itu betul sekali dari Julieta. Mantap, keren. Ada satu lagi yaitu aplikasi pengolah vektor desain grafis. Alif ada nggak Alif? Alif udah masuk belum? Kayaknya nih Ada, Pak. Ada ya? Oke, kalau misalnya dari Alif, aplikasi pengolah vektor desain grafis yang Alif tahu apa aja? Corel ya, Pak. Ya? Iya, Corel kan Pak ya, Pak? Ya, betul. Yang lain ada lagi? Lagi ya, Pak. Photoshop bukan, Pak? Photoshop kurang tepat kalau untuk vektor. Kalau nanti Photoshop kita bahas yang lain, itu pengolahan bitmap. Nanti bukan selain Photoshop, ada lagi yang Alif tahu? Aduh, aku lupa, Pak. Maaf. Oke, nggak apa-apa. Nah, jadi untuk aplikasi pengolah vektor yang tadi telah disampaikan itu ada Adobe Illustrator. Yang pertama itu dari Adobe-nya. Terus kalau misalnya yang tadi yang keduanya, benar yang kata Alif, itu CorelDRAW. Terus satu lagi yang kalau misalnya di website itu Canva. Gitu Alif ya. Oke Alif?
Oke, Pak. Kayaknya tadi pas ngebahas aplikasinya, Alif lagunya masih ngeplay nih kayaknya. Nanti lain kali jangan gitu Alif ya. Iya, Pak, baik. Oke. Terima kasih Alif untuk jawabannya. Dea, Julieta, sama Regina untuk kelas hari ini Bapak cukupkan karena telah menyelesaikan juga quiz yang telah disampaikan hari ini. Terima kasih buat teman-teman semua. Nanti untuk tugas selanjutnya Bapak akan sampaikan di classroom ya.